sini saya Bintang Agung Rizky Pratama Putra akan menyampaikan materi tentang kostoda usus, yaitu Tania solium. Tania solium merupakan salah satu ciri cacing pita yang termasuk dalam kingdom Animalia, filum Vertebrates, kelas Cestoda, ordo Chilophidea, famili Taniadeae. Tubuh cacing ini terdiri atas 3 bagian, yaitu scolex, leher, dan strobila. Scolex merupakan organ tubuh kostoda yang berfungsi untuk melekat pada dinding usus. Ospes definitifnya yaitu adalah manusia. Ospes perantaranya adalah manusia dan babi. Cara terinfeksinya dengan cara makan daging babi mentah atau kurang masak yang mengandung larva Cysticus. Penyakitnya itu penyakit Tania solium akibat parasit berupa cacing pita yang tergolong dalam genus Tania yang dapat menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Morfologi Tania solium. Morfologi Socles Tania solium terdiri atas sebuah rostellum dan 4 buah batil di subsusker. Rostellum dan susker tersebut dikelilingi oleh sebaris kulit panjang 120 mm dan kait pendek 130 mm, di mana setiap barisnya tersusun atas 22 sampai 32 kait Bogiste et al. Siklus hidupnya. Cacing Tania solium yang berparasit di bagian prokmal jejunum dapat bertahan hidup selama 25 sampai 30 tahun dalam usus halus manusia. Cacing dewasa melepaskan proglotid gravid paling ujung yang akan pecah di dalam usus sehingga telur cacing dapat dijumpai pada fase penderita. Apabila telur cacing yang matur mengkontaminasi tanaman, rumput, ataupun peternakan dan ternakan oleh ternak seperti babi, telur akan pecah di dalam usus ospes perantara dan mengakibatkan lepasnya oncospores akan menembus dinding usus masuk ke dalam aliran darah, kemudian menyebar ke organ-organ tubuh babi, terutama otot lidah, leher, otot jantung, dan otot gerak. Pasca infeksi dalam waktu 60-70 hari, oncospores berubah menjadi larva Cysticus yang infeksius. Epidemiologinya yang pertama, ikan air tawar mentah yang disimpan di kulkas lalu dibawa ke daerah non-endemis. Yang kedua, pencernaan air oleh Pisces memasak ikan dengan sempurna. Patologi. Karena adanya reaksi inflamasi akibat adanya induksi dari distilleri yang mati, lokalisasi distilleri dalam susunan saraf pusat dan jantung menyebabkan penyakit yang fatal. Meskipun jarang terjadi, kelainan postmortem tidak banyak menunjukkan adanya kerusakan jaringan kecuali pada infeksi berat ditemukan adanya edema yang merata di seluruh karkas yang berubah menjadi pucat. Gejala klinis: infiltrasi cilius di otot dan sukatan berupa kekejangan otot, benjolan, dan kelemahan otot juga dapat mengganggu penglihatan. Jika infiltrasi terjadi di mata, pada infiltrasi di otak dapat menyebabkan sakit kepala yang hebat, paralisis, dan epilepsis. Pencegahan dan pengobatannya: obat anti parasit terutama ditunjukkan untuk penderita NSS aktif, yaitu penderita Cysticercosis cervi dengan parasit yang masih hidup atau aktif. Obat anti parasit yang efektif terhadap Cysticus Tania solium adalah albendazole atau praziquantel. Dosis albendazole 15 mg
per kilogram per hari selama sebulan. Dosis untuk para Quante adalah 50 mg per kilogram per hari selama 2 minggu. Diagnosis laboratorium pemeriksaan menunjang. Diagnostik pemeriksaan laboratorium tidak selalu menunjang. Pada penderita positif NSS, pemeriksa telur tanyasolium pada fase hanya pada sebagian kecil kasus adanya eosinofilia pada darah tepi dilaporkan hanya pada 0-30%. Kasus pemeriksaan serologis bertujuan untuk mendeteksi antibodi, antigen, dan pengukuran imunoglobulin oligokal atau I. Tania saginata, morfologi. Cacing dewasa panjangnya dapat mencapai 20 mili, tetapi seringkali yang terukur hanya setengah dari panjangnya. Seklosnya berbentuk romboid dan mempunyai batil isap tanpa kait-kait. Jumlah proglotid 1000 sampai 2000 yang terdiri dari proglotid muda, proglotid matur, dan proglotid grafik. Proglotid ini dapat bergerak dalam tinja ketika spesimen dikirim tanpa pengawet. Telurnya berbentuk bulat sampai sedikit oval, berbentuk 31 sampai 43. Mempunyai dinding yang tebal, bergaris, dan berisi embrio berkait enma. Siklus hidup. Dalam usus manusia terdapat proglotid yang sudah masak yang mengandung sel telur yang telah dibuahi. Embrio telur tersebut akan keluar bersama tinja apabila termakan oleh sapi. Kemudian sampai pada usus, akan tumbuh dan berkembang menjadi larva oncosphere. Oncosphere akan menetas dalam duodenum mengadakan pentasi ke dalam dinding usus dan terbawa aliran limfe atau darah. Kemudian akan difiltrasi keluar otot lurik membentuk kista yang disebut Cysticercus bovis larva cacing. Diagnosanya dapat ditegakkan dengan dua cara, yaitu menanyakan riwayat penyakit anemis. Yang kedua, pemeriksaan tinja. Gejala klinis dapat timbul sebagai akibat iritasi mukosa usus atau toksin yang dihasilkan cacing. Gejala tersebut antara lain rasa tidak enak pada lambung, mual, badan lemah, berat badan menurun, diare, sakit kepala, konstipasi, sukar buang air besar, dan nafsu makan menurun. Pencegahannya menghilangkan sumber infeksi dengan mengobati sumber penderita. Pemakaian jamban keluarga sehingga tinja manusia tidak dimakan oleh sapi dan tidak mencemari tanah atau rumput-rumput. Pemeliharaan sapi pada tempat yang tidak tercemar atau sapi dikandangkan sehingga tidak dapat berkeliaran. Pemeriksaan daging oleh dokter hewan atau mantra hewan di RVH rumah pemotongan hewan sehingga yang mengandung kista tidak sampai dikonsumsi masyarakat. Kerjasama lintas sektor dengan dinas peternakan. Daging yang mengandung kista tidak boleh dimakan. Pengobatannya dengan diberikan obat discosmid atau praziquantel per oral. Pengobatan biasanya sangat efektif, tetapi apabila proglotid mulai tampak lagi dalam tinja atau bergerak dari anus, maka diperlukan pengobatan ulang. Tinja diperiksa kembali setelah 3 dan 6 bulan untuk memastikan bahwa infeksi setelah terobati. Nah, penyakit taniasis adalah penyakit akibat parasit berupa cacing pita yang tergolong dalam genus Tania yang dapat menular dari hewan ke manusia.
Cara infeksi: jika seorang mengkonsumsi daging sapi yang sudah terkontaminasi cacing ini, terutama jika daging sapi tersebut tidak dimasak hingga matang. Hospes definitif Tania saginata adalah manusia dan predileksinya dalam usus halus bentuk belum dewasa ditemukan pada sapi. Cacing pita Tania saginata 8 memiliki ukuran panjang 5-10 meter. Pernah dilaporkan lebih dari 15 meter. Hospes perantaranya adalah manusia dan babi. Patologi teanisis dimulai dari masuknya Tania sp ke saluran pencernaan dan berdiam di junjung cacing dewasa dan melekat diri ke muskosa usus melalui penghisap dan menimbulkan gejala. Epidemiologinya, Tania saginata merupakan penyakit parasitik zoonosis di seluruh dunia dengan perkiraan sekitar 50 juta kasus infeksi. Wadar et al. 2003, Wazala et al. 2003 melaporkan bahwa 50.000 orang meninggal akibat infeksi Tania saginata. Endemitas Taniasis dan sistekosis di suatu wilayah dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, yaitu yang pertama, 11 kesehatan manusia, misalnya kehabisan buang air besar di sembarangan tempat sehingga telur Tania menyebar melalui air, lalat, dan mobilitas manusia. Yang kedua, pemeliharaan sapi yang tidak dikandangkan sehingga memungkinkan sapi memakan fase manusia. Yang ketiga, hygiene, sanitasis individu yang rendah, misalnya kebiasaan tidak membersihkan tangan sebelum makan. Dan yang keempat, kebiasaan tertentu yang berhubungan dengan makanan, misalnya hidangan yang mengandung daging sapi mentah. Tifo Lobotarium nantum. Hospes perantaranya adalah ikan. Hospes definitif manusia, anjing, kucing, serigala, anjing laut, beruang, anjing hutan, dan hewan pemakan ikan. Gejala klinisnya, gejala biasanya tidak berat. Gangguan pencernaan, diare, nafsu makan kurang, berat badan turun, tidak enak perut, anemia, junjung B12, obstruksi mekanik. Epidemiologinya, ikan air tawar mentah yang disimpan di kulkas lalu dibawa ke daerah endemis. Diagnosis ditenggakkan dengan menemukan protoid grafit atau telur pada pemeriksaan tinja. Nama penyakitnya Diplobotaris. Morfologinya, cacing dewasa berukuran 3-13 meter, terdiri dari kurang lebih 3.000 patrobloid socklex, memanjang kurang lebih 22 mm, mempunyai celah isap atau lekut botoria pargolotid berbentuk 4 persegi panjang, porus genitalisis terletak ventromedial sehingga terlihat seperti kucing. Baju ovarium terdiri dari 2 lobus pada paglotoid, grafit uterus berkolak-kolak seperti bentuk roset. Patologi, bila cacing hidup di permukaan usus halus dapat timbul anemia hiperkoromeskorister karena cacing ini banyak menyimpan vitamin B12 sehingga timbul gejala definisi vitamin tersebut. Bila jumlah cacing banyak, mungkin terjadi sumbatan usus secara mekanik atau terjadi obstruksi usus karena cacing ini menjadi seperti benang kusut. Cara infeksinya, manusia akan terinfeksi dengan cara makan daging babi yang kurang masak yang mengandung diskus atau larva. Pencegahan dan pengobatannya, pencegahan diflobaresis, menjaga sanitasi dengan tidak buang air besar sembarangan, tidak makan ikan mentah atau setengah matang. Pengobatan diflobaresis parazituel dengan dosis untuk dewasa 5-10 mg per kilogram secara oral dalam
terapi dosis tunggal, dosis untuk anak-anak sama dengan dosis dewasa. Catatan, Praziquel harus diminum dengan cairan selama makan. Alternatif bisa menggunakan obat niclosamide dengan dosis dewasa 2 gram sekali oral. Anak-anak 50 mg per kilogram, maksimal 2 gram secara oral. Catatan, niclosamide harus dikunyah secara menyeluruh atau dihancurkan dan ditelan dengan sedikit air. Siklus hidupnya, telur yang belum berembrio keluar bersama tinja. Jika telur berada di air, akan mengalami embriosisasi dalam waktu sekitar 18-20 hari. Menghasilkan onkosper yang berkembang menjadi Corchidia onves yang bersilia. Dimakan hospes intermedier 1. Rosidia kehilangan sila, menembus dinding usus dan berkembang menjadi larva prokolkid. Dimakan hospes ikan kecil, larva korid berimigrasi ke dalam daging ikan dan berkembang menjadi larva fluorokeroid. Larva fluorokeroid merupakan bentuk infektif bagi manusia karena manusia umumnya tidak makan ikan kecil. Ini tidak mewakili sumber infeksi. Ikan kecil dimakan oleh ikan yang lebih besar. Sphagnum dapat berimigrasi ke otot-otot ikan besar manusia. Dividium canium, hospes definitifnya kucing dan anjing, hospes perantaranya kutu anjing. Nama penyakitnya dividialis. Diagnosa ditegakkan dengan menemukan protoloid grafit atau kantong telur pada pemeriksaan tinja. Pencegahan dan pengobatan, bersihkan hewan peliharaan dari kutu anjing atau kutu kucing. Segera ke dokter hewan peliharaan menderita infeksi cacing. Bersihkan kotoran hewan peliharaan Anda, terutama di tempat bermain dan di tempat umum, dengan cara mengubur tinja atau dengan menaruh di kantong plastik kemudian dibuang di tempat sampah. Jangan biarkan anak-anak bermain di tanah yang kemungkinan terdapat kotoran anjing atau kotoran hewan lainnya. Mengajari anak-anak untuk selalu mencuci tangan dengan sabun setelah bermain dengan anjing dan kucing dan setelah bermain di luar. Siklus hidup, Proglottoid grafit keluar bersama tinja hospes definitif. Proglottoid grafit melepaskan telur yang berkelompok. Telur yang berembrio tertelan oleh hospes intermedier pada stadium larva. Oskosper menetas menembus dinding usus dan tumbuh menjadi kitikroid. Hospes intermedier pada stadium tubuh menjadi kutu dewasa. Hospes definitif terinfeksi jika menelan tinja yang mengandung pitikoid. Pitikoid berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu sekitar 1 bulan. Morfologi, ciri-ciri cacing dewasa. 1. Ciri cacing dewasa berukuran panjang 15-40 cm dan lebar 2-3 mm. Yang kedua, pada skorlek terdapat astubulum rostolum yang dapat ditonjolkan dan ditarik ke dalam dan kait-kait. Yang ketiga, proglotid membesar di tengahnya berbentuk seperti biji labu atau timbul pada strobila. Dijumpai 10-175 progloid. Ciri-ciri telur Dividium canium. Yang pertama, telur berbentuk bulat. Yang kedua, ukuran 35-50 mm. Yang ketiga, dinding 2 lapis tipis telur berkelompok dengan tiap kelompok telur berisi 8-15 telur yang terbungkus dalam selaput embrional. Yang keempat, berisi hexanthi embrio atau oskosper dengan 6 kait. Gejala klinis, sebagian besar infeksi Dividium canium tidak menunjukkan gejala. Hewan peliharaan dapat menunjukkan perilaku untuk meredakan gatal di buru dengan cara menggesek daerah duburu dengan tanah.
atau rumput. Gangguan gastrointestinal ringan dapat terjadi. Bagian proglotit dapat ditemukan di daerah perineal, di tinea, popok, dan kandang-kandang di lantai, dan kursi proglotit bersifat montil dapat bergerak dengan sendirinya ketika baru dikeluarkan dan sering salah dikira sebagai belatung atau larva lalat. Pencegahannya, bersihkan hewan peliharaan dari kutu anjing atau kutu kucing. Segera ke dokter hewan peliharaan menderita infeksi cacing pita. Bersihkan kotoran hewan peliharaan Anda, terutama di taman bermain dan tempat umum, dengan cara mengubur tinja atau dengan menaruhnya di kantong plastik, kemudian dibuang di tempat sampah. Pengobatannya paraziquante pada orang dewasa dengan dosis 5-50 mg atau kilogram secara oral, dan tetapi dosis tunggal paraziquante tidak disetujui untuk pengobatan anak-anak di bawah 4 tahun. Tetapi obat ini telah berhasil digunakan untuk mengobati kasus-kasus infeksi pada anak-anak semuda 6 bulan. Niclosamide untuk pengobatan ulang jika ditemukan proglotit setengah, tetapi infeksi sembuh sendiri pada manusia dan biasanya hilang secara spontan setelah 6 minggu. Patologi: selain menyebabkan rasa gatal di daerah anus, keluarnya proglotit serta rangsangan yang timbul oleh melekatnya proglotit tersebut. Rasa gatal tersebut akan menyebabkan penderita menggosok-gosokkan bagian rektalnya di tanah. Penderita dengan infeksi berat memperhatikan gejala nafsu makan menurun dan berat badan menurun. Studi kasus diflidialisasis merupakan penyakit cacing pita yang menyerang kucing dan anjing dan tergolong penyakit zoonosis karena dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Seekor kucing Anggora betina umur 2 tahun dengan berat badan 3 kg diperiksa dengan keluhan diare berdarah selama 2 minggu. Hasil pemeriksaan fase natif menunjukkan adanya telur cacing Diphyadium canium. Hewan didiagnosa menderita diflidialisasis. Kucing kasus ditangani dengan pemberian paraziquante 50 mg dengan anjuran 1 tablet untuk 10 kg per berat badan secara per oral. Penanganannya diflidialisasis dengan pemberian tetapi paraziquante terbukti efektif. Itulah sedikit presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah penyampaian dari presentasi saya, karena kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.